Assalamualaikum, assalamualaikum Ustaz, saya muslimah, apakah boleh memasang foto diri sendiri dan beramai-ramai di Facebook atau BB? Terima kasih. Apa tujuannya dulu? Targetnya apa untuk pasang foto, gitu kan? Kalau misalnya saya punya komunitas di Facebook atau di Twitter yang tidak tercampur situ lawan jenis, kemudian memang darurat karena ada keanggotaan tertentu yang harus ditahu siapa saja orangnya. Darurat, sesuatu yang perlu. Atau mungkin foto saya dibutuhkan untuk diletakkan oleh teman sesuatu, saya kirim melalui BlackBerry atau email dan ditaruh untuk kalau ada hajat gitu. Tapi kalau tidak ada hajat, untuk apa? Kebanyakan orang menggunakan ini malah pelanggaran syar'i, apalagi tidak tutup auratnya, apalagi malah mengundang syahwat lawan jenisnya dan seterusnya gitu. Dan ini bahaya sekali gitu ya, bahaya sekali. Maka sebaiknya jangan dijauhi, ya sebaiknya jangan. Kecuali hal-hal darurat, hal darurat. Dan Anda pernah saya ingatkan kan, kalau Anda masih ingat saya bahas masalah sihir dulu. Termasuk hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ada orang cantik tiba-tiba berubah kecantikannya. Sering terjadi itu. Ada orang akur rumah tangganya, ribut rumah tangganya. Ada orang yang kerjaannya bagus malah rusak. Anda tahu salah satu efeknya terbukti dari para ulama-ulama kita yang membahas, yang memberantas masalah sihir di Arab Saudi itu. Ternyata penyebabnya adalah termasuk salah satu foto. Gitu kan? Jadi kalau orang lihat foto kita dan kita tampil dalam kondisi memang menarik sekali, lalu dia lihat, cantik ya, atau gagah ya, tidak bilang Masya Allah, bisa kena matanya dia. Yang saya pernah katakan penyakit mata panas gitu kan. Termasuk kata Nabi SAW, mata panas itu benar. Dan salah satu yang pasti diruqyah. Nah itu faktornya termasuk gara-gara foto. Banyak orang tidak sadar itu. Karena di Indonesia tidak disadari masalah ini ya. Kadang-kadang ada orang yang anak kecil lagi digendong misalnya. Anaknya lucu sekali. Kemudian ada orang yang matanya memang dia suka hasut. Dia lihat orang ini dikasih anak gagah atau cantik ya, kenapa saya tidak? Anak kamu lucu sekali ya, tapi hasut. Anak itu bisa sakit malamnya. Ya. Itu terjadi itu mata panas namanya. Makanya di zaman Utsman radhiyallahu anhu ada seorang anak yang sangat gagah sekali, laki-laki tapi wajahnya menyerupai perempuan. Lalu kata Utsman radhiyallahu anhu untuk melihat, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya itu arang dari panci, agar ada sesuatu yang kurang dari wajahnya, kalau tidak maka dia bisa kena matanya orang gitu. Sampai seperti itu. Jadi anak-anak kalau mau keluar maka dianjurkan suruh baca doa keluar rumah, dituntun. Jadi bukan malah dipamerin, maka itu berbahaya gitu kan, bisa kena itu. Nah juga sama beranjak daripada foto. Dan banyak sekali orang subhanallah yang kena sihir itu gara-gara fotonya tersebar sana sini. Dia awalnya bangga, ini ada orang yang senang sama dia, diambil lalu dipakailah foto itu untuk disihir. Dan itu susah ya. Kalau foto itu diambil sama dia, dililitkan di satu tempat, ditaruh di tanah, ditaruh di pohon, harus ditemukan itu baru bisa dicabut sihirnya. Itu bukan hal yang ringan gitu. Makanya saya katakan, hal-hal darurat saja, kalau perlu, ya silakan. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya jangan. Kalau kondisi rumah tidak memungkinkan antara adik dan kakak yang sama-sama perempuan laki-laki tidur satu tempat tidur, apakah masih dibolehkan? Kalau memang darurat tidak bisa, maka minimal ada pembatas, kata ulama. Mungkin bantal gitu kan. Mungkin sesuatu yang memisahkan. Yang jelas sunnahnya Nabi dipisahkan waktu umur 10 tahun. Ada keluarga saya menikah dengan laki-laki non muslim. Pada saat menikah laki-laki tersebut mengucapkan syahadat hanya untuk menilas. Kemudian laki-laki itu tidak sepenuhnya memeluk Islam. Apakah pernikahan tersebut dianggap sah? Dan apakah berdosa jika wanitanya meninggalkan laki-laki itu karena laki-laki itu tidak serius memeluk Islam? Kalau seandainya Anda pastikan memang dia tidak mau syahadat, cuman dikatakan syahadatlah misalnya gitu kan. Lalu dia syahadat hanya untuk menyebutin, tidak ada niatnya memang untuk masuk Islam. Dan itu ketahuan oleh semua mempelai perempuan, maka tidak boleh. Memang tidak boleh karena jelas dia tidak muslim, gitu kan. Dan dilarang menikah seorang muslim dengan non muslim. Dan kalau misalnya Anda sudah menikah dan ternyata Anda buktikan memang dia bilang misalnya, saya kemarin itu cuma bohong-bohong aja syahadat, misalnya. Itu bukan cuma boleh meninggalkan, memang Anda wajib mempisah dengan dia, gitu kan. Makanya Nabi SAW memisahkan anaknya beliau Zainab radhiyallahu anha itu dengan suaminya As bin Abi As. Waktu Nabi SAW mengajak Islam Zainab langsung memeluk agama Islam dan mengakui ayahnya sebagai Rasul alaihissalam. Tapi suaminya, anak mantu Nabi nggak mau. Maka Nabi SAW langsung pisahkan pada saat itu sampai As bin Abi As mengucapkan syahadat. Jadi memang tidak boleh, sudah terpisah dengan sendirinya. Pak Ustadz, kenapa perempuan memakai celana dapat dikategorikan menyerupai laki-laki, tapi sedangkan laki-laki yang pakaiannya seperti gamis tidak disebut menyerupai perempuan? Baik, Kak, jadi di sini yang dimaksud dengan menyerupai laki-laki kalau pakai celana itu, kalau celananya seperti celana laki-laki, ya memang orang lihat ini celana laki-laki atau orang langsung taunya dia laki-laki, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah gamis,
gamis itu memang di zaman Nabi SAW sudah ada. Dan itu bukan menyerupai perempuan, gitu kan? Karena dia diikuti dengan kopiah, ada ciri khas yang lain, ada kumis, ada segala. Lain kalau misalnya laki-lakinya memang pakai baju abaya yang hitam ada bunga-bunganya, nah itu jelas. Tapi kan gamis kalau jalan orang sudah tahu ini gamis laki-laki gitu kan. Jadi sudah orang udah bisa punya gambaran gitu. Kalau ada wanita yang pekerjaannya seperti laki-laki, misal driver dan lain-lain, bagaimana pandangan Pak Ustadz? Kalau sebenarnya kalau masalah driver ini bahasan ulama secara khusus ya. Wanita itu kalau sampai kerja di satu tempat yang menyebabkan dia fitnah, maka sebagian ditinggalkan sama dia. Apapun profesinya, bukan cuman apalagi kalau jadi supir seperti ini ya. Orang-orang perempuan menjadi supir itu kan masih sangat langka ya. Tapi kalaupun ada di beberapa negara, karena memang saya pernah lihat di Mesir juga begitu. Waktu kami masih sekolah di sana dulu tahun 89 SMP itu, saya sempat lihat waktu itu ada memang supir perempuan. Jadi kalau suaminya supir taksi lagi istirahat hari Minggu, ya istrinya yang keluar nyetir mobil. Gitu kan. Ada sebagian ulama Mesir memberikan fatwa tidak masalah selama tidak terjadi fitnah. Tapi umumnya ulama melarang kalau sampai itu profesinya dia ya. Karena itu profesi laki-laki sebenarnya menjadi supir. Dia masih bisa kerja yang lain gitu. Jadi untuk amannya dijauhi. Kalau wanita single ingin umroh atau haji sendiri, akan dibuatkan surat mahram. Apakah pandangan Islam? Apa pandangan Islam menurut masalah ini? Terus kemudian apa hukum menggunakan cadar? Baik. Di sini dulunya kerajaan Saudi itu menggunakan fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh perempuan mutlak safar tanpa mahram. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, gitu kan? Tergantung daripada jarak safarnya yang sudah pernah saya jelaskan dulu. Selama dia di bawah kategori sehari semalam, maka dibolehkan dia berangkat tanpa safar dan memang diikuti dengan penyebab dilarangnya wanita safar, yaitu ya bahaya. Ya, bahaya dia diganggu orang lain. Tapi kalau sudah aman maka sudah terangkat permasalahan itu. Nah sekarang kerajaan Saudi sudah mengeluarkan sebuah sistem. Kalau seandainya ada orang yang mau berangkat tanpa mahram, maka diberikan kepastian bahwasanya memang dia tidak ada mahramnya. Dia tidak ada mahramnya, maka nanti disendirikan di paspor itu dituliskan bahwasanya dia tanpa mahram. Karena sekarang Kedutaan Saudi pun sudah menghargai pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya boleh sebenarnya safar gitu kan. Dalam pendapat ini selama perjalanan kurang dari sehari semalam. Sementara dari Jakarta ke Saudi ke Jeddah itu 9 jam kurang dari 24 jam. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Kalau apa hukum cadar, saya lebih cenderung dengan pendapat Syekh Albani rahimahullah yang mengatakan sunnah. Dia mengatakan sunnah. Jadi pahalanya lebih besar, gitu kan? Tapi kalau hijab hukumnya wajib atau jilbab. Apakah wajib membaca basmalah ketika menyembelih hewan untuk dikonsumsi seperti ayam dan sapi? Karena ada yang bilang jika lupa membaca basmalah, baik sengaja maupun tidak sengaja hewan tersebut tetap halal untuk dimakan. Sebenarnya tidak yang saya temukan ya, jumhur ulama tidak mengatakan wajib, tapi hukumnya sunnah membaca basmalah. Jadi kalau dia niat ingin menyembelih karena Allah, itu sudah masuk di dalamnya, gitu kan? Jadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang semua sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, maka itu tidak boleh, ya semua yang disembelihkan dengan tidak menggunakan nama Allah maka tidak boleh dimakan. Kata Nabi SAW, semua yang tidak disebutkan nama Allah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya mengucapkan Bismillah atau dengan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau dia seorang Muslim, gitu kan, dan dia sembelih maka sudah halal sembelihannya. Yang penting memang dia niat. Kecuali kalau dia bilang mengatakan saya memang tidak mau baca Bismillah, gitu kan. Saya memang tidak mau menggunakan nama Allah. Ini bukan karena Allah. Menyembelih untuk kuburan, untuk pohon, nah itu tidak boleh dimakan mutlak, gitu kan. Karena mereka mengatakan ahli kitab saja dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu boleh dimakan sembelihannya sementara mereka tidak baca Bismillah. Gitu kan? Begitu juga dengan seorang Muslim, gitu kan. Tapi lebih amannya membaca basmalah, mengatakan Bismillah dan menyembelih sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang pegawai mendapat pinjaman multiguna dari kantor tempat kerjanya dan oleh pegawai pinjaman tersebut untuk sementara disimpan di bank karena belum tahu akan digunakan untuk apa, apakah uang pinjaman yang disimpan di bank tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Kalau sifatnya memang itu hutang dan memang jadi zakat kan saya bahas waktu itu dan kita akan bahas nanti insya Allah setelah bab sholat ini. Kalau dia hitungannya haul dan nisab. Haul itu masa setahun yang Anda tentukan sendiri. Misal saya mau Ramadan ke Ramadan. Jadi Ramadan ini saya mulai hitung, Ramadan depan tutup buku, saya hitung semua akumulasi dana atau harta saya. Dikeluarkan kebutuhan dasar dan dikeluarkan juga hutang piutang. Sisanya kalau sifatnya itu memang bukan benda yang dipakai atau harta yang dipakai, simpanan
atau investasi. Kalau misalnya kita beli rumah, niatnya untuk ditinggalin, maka tidak masuk zakat. Mobil dibeli untuk dipakai, tidak masuk zakat. Tapi kalau niat investasi, maka ada kewajiban zakatnya. Atau niat untuk disimpan, beli tanah nanti satu waktu baru saya jual kalau sudah menguntungkan. Sudah niat masuk dalam kategori simpanan, ya kan itu. Walaupun dia tidak investasikan murni semuanya, maka sudah masuk dalam kategori kena zakat. Tapi kalau seandainya uang kita mau pinjam sama teman-teman pinjamin, instansi pinjamin, kemudian tadinya ini mungkin saya mau pakai bisnis A, ternyata nanti 2 bulan kemudian baru bisnis itu jalan dan sekarang saya sudah dipinjamkan uang, saya mau simpan dulu, boleh saja, nggak ada masalah disimpan dulu uang itu, kan gitu. Yang penting memang dia gunakan pada hal yang sudah disepakati dengan pemilik dana, memang dia gunakan untuk yang telah disepakati, karena kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau neruskan pertanyaan minggu lalu. Ustadz bilang jangan sampai kita punya niat ingin menikahi lawan jenis karena ingin menolongnya dari kondisinya yang buruk atau menyedihkan saat ini. Tapi bukankah ini sering terjadi di generasi salaf? Apakah ada pengecualian untuk mereka? Mohon bimbingannya. Saya tidak tahu ya, kalau kita katakan ada contoh dari salafil ummah. Karena selama ini saya tahunya mereka kalau mau nikah, ya mereka menikah. Memang mereka suka. Karena Nabi SAW memerintahkan kita menikah karena adanya faktor yang kita suka dari orang itu. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang akan engkau nikahi, atau yang akan menikah denganmu. Melihat apa kulitnya, melihat sesuatu. Nabi SAW waktu menikah dengan Ummu Salamah sudah sangat tua. Tapi Nabi SAW menyukai sesuatu dari Ummu Salamah, lalu menikahinya. Gitu kan? Tapi kalau di sini tidak ada sebab. Gitu kan? Kalau memang Anda mengatakan boleh menikah dengan seperti ini, banyak nenek-nenek yang mau dibantu, gitu kan? Silakan, boleh saja. Ada nenek-nenek kesian yang sudah bungkuk-bungkuk, ya silakan bapak-bapak yang mau nikahi boleh. Yang kalau menurut saya bukan itu, gitu kan? Jadi memang karena ada sebab faktor yang membuat Anda mau menikahinya. Kalau memang ada contoh dari salaful ummah mereka karena ingin membantu, murni yang mau membantu, itu silakan nanti tolong disampaikan kepada saya, nanti kita bisa diskusikan masalah ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Sudah 3 hari berturut-turut teman saya dimimpikan kalau kiamat akan tiba. Adakah artinya? Jadi ada buku yang pernah saya jelaskan itu namanya Ensiklopedia Mimpi. Tulisannya Ibnu Sirin rahimahullah. Ulama tabi'in yang masyhur. Jadi mimpi itu panjang ya. Yang jelas kesimpulannya ada 2 macam. Ada ru'yah, ada hilm. Kalau ru'yah itu adalah sesuatu yang merupakan dari Allah. Maksudnya di sini ru'ya sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar bagi orang yang beriman. Jadi syaratnya harus orang itu beriman kepada Allah, gitu kan? Mimpi yang benar bagi orang yang beriman, gitu kan? Itu adalah bagian cabang daripada bagian kenabian, ya, kemujizatan Nabi. Nah kalau hilm dari setan. Bagaimana kita membedakan keduanya? Ibnu Sirin menjelaskan, kalau ru'ya itu umumnya dikarenakan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mimpikan dia. Mimpinya itu juga dijabarkan lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama, bisa saja dia mimpi sesuatu yang baik, yang akan dia dapatkan. Misal dia mau umroh atau dia mau haji, dia lihat dia sedang pakai ihram, dia lihat dia sedang tawaf, dia lihat matahari terbit di dekat Ka'bah. Itu semua berarti isyarat dia akan berangkat ke sana. Atau bisa saja dia mimpi karena dia pernah beriman lalu dia berbuat salah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dia dengan cara di mimpi dia masuk neraka. Dia mimpi dia disiksa oleh Allah, gitu kan? Nah, itu juga termasuk mimpi yang baik, ru'ya shadiqah. Kalau mimpi yang buruk dari setan, umumnya adalah mendorong pembangkitan syahwat, seperti sampai ulama mengatakan kategori orang yang mimpi junub itu dari setan, gitu kan? Mimpi junub itu dari setan. Makanya dalam riwayat sahih dikatakan Nabi SAW tidak pernah mimpi junub, tidak pernah mimpi junub, gitu kan? Itu memang waswas syaitan yang masuk dalam masalah mimpi seperti ini. Atau mimpi membangkitkan syahwat ya. Atau syaitan mau kita tergoda dengan seseorang lawan jenis kita yang kita akan ketemu mungkin 2 hari lagi di acara perkawinan. Syaitan atau ketemu di acara keluarga atau ketemu di jalan. Syaitan buat kita mimpi seakan-akan berhubungan biologis sama orang itu. Kemudian pada saat kita ketemu yang kebayang adalah mimpi itu. Itu bisa terjadi dari hilm, gitu kan? Ini hilm membangkitkan syahwat. Atau hilm biasa menyesatkan manusia. Misal menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mimpi, misalnya melihat dia ke kuburan orang tertentu, lalu dari kuburan itu keluar
ya suara yang mengatakan kamu sekarang sudah tidak perlu sholat, kamu sudah akan saya maafkan, kamu akan saya ampuni dan seterusnya, seakan-akan Allah ada di situ. Nah ini semua menyesatkan gitu kan, menyuruh seseorang melanggar, bagai kepada dukun gitu kan, atau dia berzina dengan seorang wanita, maka ini dan dia termotivasi untuk itu, maka itu termasuk hilm. Ya, jadi dia terdorong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Atau malah setan mimpi yang hilm juga termasuk menakut-nakuti dia. Seperti kata para ulama, dia jatuh dari jurang gitu kan, atau dia digigit oleh binatang. Ya, seperti di Indonesia ada orang bilang kalau digigit ular itu mau menikah. Saya kan pernah bilang kalau nenek-nenek mimpi bagaimana? Masa mau nikah juga gitu kan? Jadi ini pemahaman yang salah. Itu bisa bagian daripada hilm. Jadi cara membedakannya kurang lebih seperti itu dengan ciri-cirinya. Kemudian keduanya juga ini Ibnu Sirin mengatakan disatukan untuk menjabarkannya, untuk mentakwilkannya dengan kondisi tempat yang dia hidup. Misal kalau di India misalnya dengan di Thailand, kalau orang mimpi dapat gajah misalnya, maka itu berarti dia akan mendapatkan rezeki, gitu kan? Karena itu adalah simbol ke sesuatu yang baik gitu loh di negara itu. Tapi kalau di Indonesia misalnya orang mimpi gajah berbeda, mungkin takwilnya berbeda gitu kan, dan ini harus kembali kepada ahlinya yang menakwilkan itu, orang-orang yang sudah paham gitu kan, tidak boleh sembarangan kita menyampaikan. Jadi tergantung. Kalau di Indonesia misalnya tiba-tiba mimpi salju turun, nah ini bukan berarti positif kata Ibnu Sirin, artinya malah tidak baik karena negara itu tidak terkenal dengan saljunya. Tapi kalau di Indonesia mimpinya hujan, nah itu berbeda gitu kan, berarti ada maknanya karena negara itu masyhur dengan kegiatan itu. Kurang lebih seperti itu. Benarkah tidak ada istilah almarhum dan almarhumah dalam Islam? Benar. Tidak ada sebenarnya ya. Yang ada itu Allah yarham. Kan gitu. Kenapa dikatakan almarhum tidak ada? Karena kata-kata almarhum ini ada namanya dalam bahasa Arab jazm. Penekanan. Artinya almarhum pasti dirahmati. Itu artinya. Nah ini ulama mengatakan tidak bisa masuk dalam kategori karena memang tidak pernah Nabi SAW ucapkan kepada sahabat yang mati di Badr, di Uhud almarhum, tidak pernah. Gitu kan? Nabi SAW tidak pernah sebutkan itu. Tapi ada beberapa golongan salaf dari tabi'in dan sahabat yang mengatakan Allah yarham, itu dibolehkan. Dan Nabi SAW juga mengatakan Allah maghfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni rahmati mereka. Jadi boleh kita doakan, gitu kan? Boleh dalam fi'lul mudhari' yang kata-kata mengatakan Allah yarhamuhu misalnya, semoga Allah merahmatinya. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang akan datang atau sementara terjadi. Atau kita menggunakan fi'ilul madhi, sesuatu yang sudah lewat. Kita mengatakan rahimahullah atau rahimahallah, yang berarti doa juga, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah ya merahmati dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi kata-kata almarhum tidak ada. Lebih fatal lagi kalau digunakan untuk orang non muslim. Di Indonesia ini kan kalau di berita-berita biar orang non muslim kan gitu. Itu hari salah satu pimpinan perusahaan besar di Indonesia, saya sudah sebutkan namanya, mati. Almarhum ini meninggalkan istri dan anak begini. Ini almarhum nggak bisa dipakai. Sedangkan sama orang Islam saja masih tanda tanya gitu kan, karena memastikan dia dirahmati, maka apalagi sama orang kafir. Jadi memang tidak ada istilah itu. Ya. Apa saja yang dapat mengeluarkan kita dari golongan 70.000 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab? Dan ana pernah dengar di satu kajian kalau jumlah yang masuk surga tanpa hisab lebih dari itu. Seperti satu orang membawa 70.000 orang dan seterusnya. Benar Ustaz. Jadi kita kembali kepada hadisnya. Kata Nabi SAW ada 70.000 dari umat yang masuk surga tanpa hisab. Sebuah lafaz hadis gitu kan. Lalu seorang sahabat bingung. Beberapa sahabat bingung. Siapa ya itu? Mereka diskusi. Ada yang mengatakan, oh mungkin orang yang lahir dalam Islam. Oh mungkin orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi. Jadi mereka bingung. Siapa itu? Lalu Nabi SAW keluar dari rumahnya, lalu Nabi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Yang pernah saya kasih contoh kan, di Indonesia tangan kirinya gatal, mau dapat duit, tangan kanan mau keluarin duit. Ini tatayur namanya. Kebetulan saja urat saraf tangannya bermasalah. Gitu kan. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin aja tiap hari. Gitu kan. Matanya kedap-kedip di atas mau senang, kalau kedap-kedip di bawah mau sedih. Ini tatayur, nggak boleh. Gantungin nasib. Nganggap hari Selasa hari sial, ini bagian dari tatayur. Ini bisa mengeluarkan kita dari masuk surga tanpa hisab. Tidak ada tatayur dalam Islam. Dan ini asal dasar kata kalimatnya adalah orang-orang Arab dulu dari zaman jahiliyah. Tayr itu tatayur dari kata-kata burung. Tayr, mereka biasanya kalau mau keluar, ya mau keluar mengadakan perjalanan, mereka mencabut beberapa bulu burung merpati kemudian ditulis satu pergi,
Bulu yang kedua tidak pergi, bulu ketiga kosong, ditaruh dalam sebuah kotak. Lalu dia masukkan tangannya tanpa melihat. Dia adu nasibnya di bulu itu. Kalau keluar pergi, dia anggap dia pasti akan selamat dalam perjalanan. Kalau keluar kata-kata tidak pergi, dia tidak akan pernah pergi karena dia takut nanti. Kalau keluar yang kosong, dia harus ulangi cari salah satu sampai keluar dua kata pergi atau tidak pergi. Ini tatayur namanya. Baik, tidak boleh. Kata Nabi SAW, yang pertama tidak tatayur. Yang kedua, mereka tidak minta diruqyah. Maksudnya di sini adalah sebagian ulama hadis mengatakan tidak minta ruqyah yang salah, bukan ruqyah syar'i ya. Karena ruqyah juga biasa itu kan ruqyah berarti membacakan sesuatu. Makanya sering diucapkan ar-ruqyatu asy-syar'iyyah, gitu kan? Ruqyah yang syar'i. Berarti ada ruqyah yang tidak syar'i kan? Ada baca-baca yang tidak syar'i, yang dikarang-karang sembarangan pakai bahasa daerah, bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan doa. Maka itu juga termasuk ruqyah. Jadi kalau dia ruqyah sembarangan, ya dengan sembarangan bacaan-bacaan ditiup-tiupin segala, maka ini termasuk juga larangan, gitu kan? Kemudian yang ketiga tidak bertato, kan gitu. Bertato di tubuhnya, tato alisnya, kalau perempuan itu semua bertato. Kemudian yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Artinya apapun urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah, ini pasrah gitu. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau Anda tidak melakukan empat ini, insya Allah termasuk orang yang masuk dalam kategori, selama juga kata ulama dihubungkan lagi dengan indikasi lain. Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memang membuat Anda tidak menyebabkan Anda masuk neraka. Seperti misalnya meninggalkan hal yang haram, mengerjakan perintah-perintah, itu juga harus masuk. Jadi jangan sampai memang dia tidak tatayur, dia tidak gundi nasibnya tadi ya. Dia tidak minta diruqyah, dia tidak bertato, dia tidak dia bertawakal kepada Allah, tapi nggak sholat misalnya. Tapi dia membangkang tentang syahadat, berbuat syirik, ya tidak dapat. Karena harus berhubungan hadis ini dengan indikasi yang lain. Jangan sampai ada variabel yang membuat Anda bisa masuk neraka gitu. Jadi harus dijauhi. Kurang lebih seperti itu gambarannya gitu kan. Kemudian tadi dikatakan ada memang riwayat lain yang menjelaskan, bukan berarti 70.000 itu dipatok. 70.000 saja. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan gitu kan. Di antaranya seorang mukmin bisa memberikan syafaat keluarganya. Gitu kan. Orang-orang mukmin, para nabi memberikan syafaat. Dan ada hadis lain juga menjelaskan dari 70.000 itu akan ada setiap orangnya membawa lagi 70.000 yang lain. Ada beberapa asar menyebutkan masalah itu. Allahu a'lam, dan mudah-mudahan masih terbuka pintunya insya Allah. Yang jelas kata para ulama, waktu Nabi SAW sampaikan ini, seorang sahabat berdiri bernama Uqashah bin Muhsin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Lalu sahabat lain yang berdiri lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya juga. Kata Nabi SAW, kau telah didahului oleh Uqashah. Ya, kata para ulama hadis ada dua makna hadis ini. Yang pertama, memang Uqashah orang layak masuk 70.000 itu, dan yang satu tidak layak. Yang kedua, pendapat juga sama mengatakan bahwasanya memang Nabi SAW ingin membuka peluang 70.000 itu untuk siapapun sampai akhir zaman nanti. Karena kalau Nabi tunjuk-tunjuk sahabatnya, nanti kehabisan untuk orang lain gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ustaz, apakah wanita yang menggunakan celana panjang termasuk dalam wanita yang menyerupai kaum laki-laki? Ya tergantung celana laki-laki atau celana perempuan gitu kan. Kalau celana perempuan yang longgar, tidak nutup auratnya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau rapat memamerkan auratnya, maka itu berarti termasuk ya menyerupai laki-laki. Tapi kalau umumnya yang lebar dan segitu tidak, apalagi yang menyerupai rok, karena ada celana-celana yang besar itu, insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan boleh saja mereka menggunakan celana-celana yang ketat, celana yang mungkin tidak sampai menutupi semua kakinya, cuma sampai pahanya, tapi depan suaminya gitu kan. Itu tadi saya katakan sudah boleh, di rumah nggak masalah. Tapi di luar yang tidak boleh, atau ketemu yang bukan mahramnya. Seperti apakah pakaian yang syar'i untuk wanita yang menutup auratnya dan tidak membentuk tubuhnya? Menutup auratnya dan tidak membentuk tubuhnya. Saya tolong jelaskan Islam sebagai agama yang hanif atau hanifah. Hanif itu artinya lurus. Jadi bagaimana cirinya agama yang hanif? Agama yang jelas tuntunannya. Itu agama hanif. Islam dikatakan agama hanif kenapa? Karena jelas yang halal, jelas yang haramnya. Jelas referensinya Al-Quran, jelas referensinya Sunnah. Ada Rasulullah SAW yang menyampaikan ada Allah satu Tuhan yang kita jadikan sebagai sesembahan. Itu jelas dikatakan hanif karena itu. Bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan untuk mensucikan diri dari dosa selain tobat nasuha? Bagaimana kita tahu bahwasanya tobat kita tidak diterima oleh Allah SWT? Pertama tobat nasuha dulu. Yang kedua Anda berbanyak amal soleh. Kalau mau dikatakan apakah ada indikasi kita bisa tahu kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT, itu saya belum pernah tahu secara khusus ya.
Walaupun ada sebagian ulama mengatakan di antara cirinya adalah dia lebih khusyuk sholat, dia lebih khusyuk ibadah, dia selalu menangis, menyesali dosa-dosanya. Kemudian Allah kadang-kadang mencoba dia dengan cobaan-cobaan pada saat dia selesai tobat nasuha. Itu termasuk juga tanda-tanda dari sebagian ulama bahwasanya tobatnya diterima. Ustaz, apa hukumnya KB? Dibolehkan atau tidak bila seseorang istri memakai KB gitu kan? Jadi KB ini kalau asal kisahnya kan dulunya Yahudi membuat program untuk mengurangi jumlahnya masyarakat Palestina. Awalnya itu. Karena mereka dikagetkan satu hari membunuh 5 masyarakat Palestina, lahir 10 orang. 5 dibunuh, 10 lahir. Tiap hari begitu. Dan di Palestina tidak ada KB gitu kan. Maka mereka buat untuk itu. Lama-lama dikembangin jadi program internasional untuk memerangi umat Islam. Saya tulis di tesis S2 saya temukan salah satu statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris pertama kali, kalau tidak salah tahun 1930-an. Itu pertama kali dikeluarkan itu, dia mengatakan kita harus memasukkan alat ini, ya pembatasan keturunan ini kepada umat Islam agar meredam pertumbuhan mereka. Memang awalnya programnya untuk itu. Tapi lama-lama karena dia sudah mulai di program internasional, orang sudah mulai melupakan sebab asal muasalnya, kemudian dikembangkanlah. Akhirnya ulama melihat kalau memang itu digunakan ada maslahatnya memang benar, gitu kan, tidak ada madarat bagi seorang muslimah. Karena kebanyakan orang yang habis KB susah hamil lagi, gitu kan. Umumnya begitu. Pada saat mereka berhenti maka susah, gitu kan, untuk kembali lagi hamil. Sementara hamil adalah sebuah perbuatan ibadah yang besar bagi seorang muslimah, gitu kan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang banyak melahirkan dan penuh dengan kasih sayang, gitu kan. Berarti ada motivasi. Wanita kalau meninggal dalam keadaan dia hamil atau dia melahirkan, berarti dia mati syahid. Itu berarti fadilah yang besar bagi seorang muslimah, gitu kan. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya dipastikan tidak ada indikasi, tidak ada bahan-bahan haram, tidak ada madarat bagi seorang muslimah, boleh. Itu pun dengan syarat bukan mengikuti program asalnya, yaitu mencukupkan anak 2 tapi mengatur jarak keturunan, boleh. Lalu Anda tanya, kira-kira kalau tidak KB harus pakai apa? Anda kan sudah, KB ini baru sekitar 70 atau 80, ambillah 90 tahun, 100 tahun yang lalu. Sebelumnya, bagaimana caranya orang kalau tidak mau punya keturunan? Anda dikenal dalam agama namanya azal. Azal itu adalah, sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW berazal dan Nabi SAW tidak melarang kami. Apa itu azal? Mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya. Atau mereka menggunakan KB alami yang sifatnya perhitungan tanggal. Kan masa subur perempuan sudah jelas. Kapan sel telurnya terbentuk? Itu kan hanya beberapa waktu sebelum haid dan sesudah haid kan? Cuma beberapa hari. Kalau selain itu berhubungan, walaupun berulang-ulang tidak akan hamil karena tidak ada sel telurnya. Walaupun spermanya banyak. Maka itu bisa dilakukan sebenarnya. Perhitungan tanggal itu insya Allah sudah ribuan tahun berjalan dan itu sudah sunnatullah. Jadi tidak memakai alat pun bisa sebenarnya. Ustadz pernah bilang kalau anak perempuan tidak wajib memberi nafkah orang tuanya. Bila orang tua sudah tua, renta dan tidak mampu membiayainya sedangkan si wanita sudah menikah. Lalu pertanyaannya apa? Ustadz pernah bilang kalau anak perempuan tidak wajib memberi nafkah orang tua. Bila orang tua sudah tua renta dan tidak mampu membiayainya sedangkan si wanita sudah menikah. Selesai. Apa yang ditanyain? Kalau dikatakan si wanita belum menikah, mungkin karena kan saya bilang kemarin kalau wanita itu aman di dua sisi. Kalau dia tidak menikah tetap wajib orang tuanya menafkahinya, gitu kan? Kalau dia sudah menikah maka suaminya yang wajib menafkahi. Tentu ini kondisional. Jadi kalau pada saat dia sudah gadis misalnya, kemudian dia sudah umur 30 tahun, 40 tahun belum menikah dan dia dibiayai oleh ayahnya, tiba-tiba ayahnya sakit. Apakah masih ada kewajiban? Tidak ada lagi kewajiban ayahnya karena dia ada udzur syar'i, gitu kan? Lalu si perempuan boleh kerja nggak? Boleh, selama pekerjaan itu yang halal, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban dia, tidak ada masalah. Gitu. Ustaz, bila wanita sedang sholat tiba-tiba bawahan mukennah atau sarung yang digunakan kendor sehingga merosot ke bawah, apakah sholatnya tetap sah? Dan ketika sholat sedang dilaksanakan, apakah kita tarik ke atas bawahannya supaya tidak merosot lagi gitu? Baik, kalau pada saat dia merosot itu ada pakaian yang menutup, tidak ada masalah. Karena indikasi yang tidak boleh kalau aurat kelihatan. Kalau tidak kelihatan tidak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau Anda misalnya khawatir, bisa ditarik ke atas. Sebab begini, sebenarnya mukena umumnya yang pakai cuma kita di Indonesia atau Asia Tenggara. Kalau negara-negara Islam lain tidak ada yang pakai mukena karena dasarnya mereka sudah tahu pakaian muslimah yang tertutup. Sudah pakai kaos kaki, jubahnya besar atau roknya besar, pakainya besar sehingga mereka sholat dengan pakaian itu, kan gitu. Kita aja yang repot-repot bawa mukena ke sana sini gitu.
Nah, ya. Tapi kalau mukenanya pun sampai jatuh dan Anda khawatir aurat kelihatan, bolehkah menaikkan kembali? Boleh. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah waktu Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang sholat kebetulan musbil, tertutup mata kakinya. Nabi waktu dia habis sholat, Nabi mengatakan, kembalilah ulangi sholatmu. Lalu dia kembali sholat. Selesai salam dia datang lagi, Rasulullah mengatakan, kembali ulangi sholatmu. Dia ulangi lagi. Lalu dia datang lagi, kata Nabi SAW, ulangi lagi sholatmu. Terus begitu. Lalu seorang sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya udah bagus, kok disuruh ulangi berapa kali? Kata Nabi SAW, karena dia isbal, karena mata kakinya tertutup. Makanya ulama mengatakan laki-laki yang mata kakinya tertutup, itu sholatnya batal. Kan gitu, tidak boleh tertutup mata kakinya sementara sholat terutama. Di luar sholat lagi dilarang juga, tapi dalam sholat itu bisa membatalkan sholat seseorang gitu kan. Nah waktu itu Abu Bakar waktu dengar hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah salah seorang yang badannya kurus, seringkali sarung saya melorot. Gitu kan? Lalu menutupi mata kaki saya. Apakah saya juga termasuk begitu? Kata Nabi SAW, tidak. Kamu bukan termasuk orang itu. Maksudnya tidak disengaja. Kalau orang sengaja baru bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kena melorot boleh dinaikin, kemudian diperbaikin gitu kan. Yang penting tidak sampai terlalu banyak gerakan-gerakan yang salah.